Kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai nikmat kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita masih membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam dari syarikah al-uqud, yaitu syarikah-syarikah yang terkait dengan akad kerjasama, ya, terkait dengan transaksi-transaksi seperti jual beli, ya, perdagangan, perniagaan, dan seterusnya. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, 2 dari 5 jenis macam-macam dari syarikah al-uqud. Kita akan lanjutkan, ya, yang ketiga adalah setelah kita menyebutkan syarikatul inan dan syarikatul mudharabah, berikutnya kita akan sebutkan, ya, syarikatul wujuh, yaitu kerjasama terkait dengan kepercayaan, ya, yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa maksud dari syarikatul wujuh? Wujuh dari kata wajhun, ya, yaitu wajah. Yaitu adanya 2 orang atau lebih yang mereka ini bekerja sama untuk membeli dengan cara terhutang dengan adanya kepercayaan, ya, orang-orang kepada mereka, ya, tanpa adanya memiliki modal. Jadi mereka membeli barang dari produsen atau pemilik barang tersebut, lalu memperjualbelikannya dengan cara terhutang. Demikian. Yang tentunya mereka ini akan membayarnya setelah lakunya barang. Dan ini mereka gunakan seperti ini dikarenakan adanya kepercayaan manusia, orang-orang, ya, para pedagang atau para produsen itu kepada mereka. Dan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini apabila bersekutu atau
kerjasama antara dua orang atau lebih, ya, untuk melariskan atau menjual barang, maka di sini mereka mendapatkan maka mereka ketika mendapat keuntungan ini berdasarkan kesepakatan antara mereka berdua, demikian. Dan kerugian tentunya ini sesuai dengan ya kadar kepemilikan mereka berdua di usaha mereka yang telah mereka bentuk tersebut. Syarikatul wujuh ini lebih tepatnya ya adalah perusahaan-perusahaan marketing, ya, perusahaan-perusahaan marketing, namun yang mereka tidak memberikan modal kepada para produsen, ya, mereka tidak membeli, ya, dengan cara tunai, ya, mereka hanya semacam perusahaan yang rekanan dari sebuah produsen untuk melariskan sebuah barang, ya, atau menjualkan sebuah barang berdasarkan kepercayaan, contohnya perusahaan, ya, atau berbagai perusahaan kepada mereka, ya, di dalam menjualkan barang ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bersekutu atau orang yang bekerja sama di sini juga mereka tidak mengeluarkan modal apapun awalnya, ya. Namun ketika berkembang tentunya mereka ini akan mendapatkan keuntungan, maka sebesar ya modal yang telah dimiliki setelah itu, ya, maka ini mereka menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan di dalam usaha tersebut. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, usaha seperti ini, ya, bisa berlaku antara dua orang atau lebih. Demikian pula, ya, ini bisa dalam skala kecil maupun skala besar seperti perusahaan, ya, perusahaan marketing. Skala kecil contohnya ya dua orang yang mereka datang kepada satu produsen barang untuk melariskan, dikarenakan mungkin kedua orang ini dipercaya oleh produsen tersebut untuk bisa menjualkan barangnya, seperti itu, ya. Dan mereka tidak menyertakan modal apapun awalnya, tidak membayar juga barang tersebut kepada sang pemilik barang atau produsen. Nanti setelah lakunya barang, ya, baru nanti mereka akan menyetorkan, ya, modal atau menyetorkan harga barang tersebut kepada pemilik barang sebelumnya atau produsen barang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini disebut dengan syarikatul wujuh, ya, syarikatul wujuh, yaitu akan kerjasama terkait dengan wajah, ya, wajah, yaitu kepercayaan orang terhadap fisik mereka. Demikian, ya. Berikutnya kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang keempat atau pembagian yang keempat, syarikatul abdan. Syarikatul abdan dari kata badan, ya. Nah, syarikatul abdan adalah dua orang atau lebih yang mereka bekerja sama untuk menghasilkan, ya, usaha dengan tenaga mereka, ya, dari usaha-usaha yang halal. Demikian. Nah, ini banyak, ya, seperti contohnya, ya, seperti layanan jasa, ya, seperti di zaman dahulu, ya, ada orang yang mereka bekerja sama dalam transportasi, ya, transportasi pengangkutan, ya, pengangkutan barang, ya. Maka mereka, ya, dengan transportasi ini, ya, yang mereka tidak punya modal dana kecuali hanya badan-badan mereka atau tenaga mereka, seperti itu. Nah, berapapun yang mereka dapatkan, ya, di antara para peserta yang ikut terlibat di dalam usaha ini, ya, walaupun dengan pendapatan masing-masing yang berbeda, yang jelas mereka bersepakat untuk berbagi, ya, keuntungan sesuai dengan kesepakatan mereka. Apa bedanya dengan syarikatul wujuh? Ya, syarikatul wujuh.
Syarikatul wujuh lebih tepatnya dalam jual beli barang, ya, yang mereka juga tidak memiliki modal, tidak menyertakan modal apapun kecuali hanya kepercayaan orang kepada mereka, lalu mereka menjualkan barang-barang dari produsen atau pemilik barang, seperti itu. Kemudian adapun ya syarikatul abdan ini ya tidak ada juga modal berupa harta yang dimiliki oleh mereka kecuali hanya sekedar tenaga yang mereka jadikan sebagai modal, ya, dan kumpulkan. Dan ini lebih tepat bukan dalam jual beli barang, akan tetapi lebih tepat jual beli jasa, ya, jual beli jasa seperti jasa pengangkutan, ya, atau jasa apapun. Contoh juga sama jasa IT contohnya, ya. Ada beberapa orang yang ahli IT contohnya, ya, yang mereka ini berkumpul pada satu usaha mereka dan membentuk satu PT, kita katakan, atau perkumpulan begitu. Lantas mereka menawarkan diri untuk bisa bekerja di beberapa perusahaan yang mereka ini, ya, berapapun yang mereka dapatkan nanti mereka berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan. Demikian, ya. Mereka tidak memiliki modal kecuali hanya tenaga dan keahlian, ya. Nah, ini juga termasuk dalam syarikatul abdan, ya, syarikatul abdan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk perkembangan berikutnya bisa jadi memang mereka memiliki modal, ya, mereka modal. Seperti contohnya untuk pengembangan beberapa barang-barang yang diperlukan di dalam dalam usaha tersebut, ya, baik itu syarikatul abdan maupun syarikatul wujuh, ya, seperti itu. Ya, contohnya kalau dalam syarikatul al-wujuh asalnya mereka tidak memiliki modal, ya, dalam di awal dari usaha mereka, namun ke depan karena mereka contohnya adalah perusahaan marketing atau usaha di dalam melariskan barang atau menjualkan barang, akhirnya mereka membutuhkan alat transportasi, ya, alat transportasi, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya pada waktu berikutnya dari keuntungan yang mereka dapatkan. Maka berikutnya mereka memiliki modal berupa barang tersebut sesuai dengan kesepakatan keuntungan yang telah dibagikan tersebut, yang sesuai dengan yang setelah disepakati. Demikian. Begitu juga dalam syarikatul abdan yang awalnya mereka tidak memiliki modal apapun, ya, bisa jadi, ya, mereka ini pada kali berikutnya mereka memiliki modal yang disertakan dari keuntungan yang telah disepakati. Oleh karenanya mereka memiliki besaran modal, ya, itu sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas, ya, kalau ada kerugian maka mereka menanggung, ya, kerugian sebesar dari modal yang mereka sertakan. Adapun keuntungan maka ini dikembalikan kepada kesepakatan yang terkadang bisa jadi diperbaharui dalam jangka waktu tertentu, ya, bisa setahun sekali atau kurang dari itu 6 bulan sekali atau mungkin lebih daripada itu, contohnya 2 tahun sekali. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, dan ini yang terakhir, ya, yang terakhir dari macam-macam dari syarikatul uqud, ya, yaitu akad kerjasama, usaha kerjasama yang terkait dengan akad-akad transaksi, baik itu jual beli, perniagaan, ya, perdagangan, dan apa saja, ya. Baik, yang terakhir adalah disebut dengan syarikatul tafwid. Syarikatul tafwid, tafwid dari kata fawwadah, yaitu menyerahkan perwakilan atau mewakilkan. Demikian. Maksudnya adalah masing-masing dari para peserta kerjasama ini, ya, itu menyerahkan kepada rekan kerjasamanya, ya, untuk melakukan penghasilan keuntungan, ya, baik itu di dalam menjual, membeli, ya, perwakilan, ya, perdagangan dan seterusnya, untuk menghasilkan keuntungan. Tentunya nanti mereka berbagi sesuai dengan
ya kesepakatan yang telah diberlakukan ya, atau yang telah disepakati atau telah ditentukan untuk keuntungan masing-masingnya. Dan syarikatul tafwid ini sesungguhnya adalah bentuk kerjasama yang menghimpun semua bentuk kerjasama yang telah kita sebutkan, yang bisa jadi ya ini adalah gabungan ya. Bisa jadi contohnya ya ada salah seorang di antara mereka yang memiliki modal, ada yang lain memiliki skill, ya ada yang lain peserta yang lain dia memiliki kepercayaan orang terhadap dirinya, lalu dia ya mengambil mengambil barang-barang berdasarkan kepercayaan orang kepada dirinya, lantas diusahakan untuk bisa dijual lewat usaha yang telah mereka bentuk ini. Demikian ya. Begitu juga barangkali ada pula yang mereka ini ya pesertanya ya, peserta dari kerjasama ini, ada yang mereka memiliki tenaga walaupun skill tidak ada, hanya tenaga saja, seperti itu ya. Maka tidak masalah para muslim rahimani wa rahimakumullah menggabungkan dari semua akad-akad ini ya, menggabungkan semua akad-akad ini dalam satu akad ya, kerjasama ya, tidak masalah. Yang jelas ya, yang jelas bahwasanya untuk keuntungan, penetapan keuntungan atau penetapan pembahagian keuntungan bagi masing-masing para peserta kerjasama ini itu dikembalikan kepada keridhaan, kerelaan, dan kesepakatan. Adapun kerugian ya yang bersifat alami, maka itu wajib ditanggung oleh para peserta yang mereka menyertakan modal ya, modal materi sebesar dengan modalnya. Demikian ya. Jadi masing-masing dari para pemodal yang menyertakan uangnya atau dananya atau hartanya di dalam usaha ini, mereka menanggung kerugian yang sifatnya alami sebesar dari besaran modal tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Jadi ya, kita katakan kalau ada sebuah usaha yang menggabungkan ya, gabungan dari beberapa usaha ya, atau beberapa bentuk syarikah kerjasama ya, maka ini tidak masalah ya, ini tidak masalah ya, bukan satu perkara yang baru, tidak masalah juga, karena ini urusan dunia. Hukum asalnya adalah dia boleh-boleh saja, bahkan bisa jadi ini disyariatkan, dianjurkan. Mengapa? Karena ini mendatangkan manfaat bagi para peserta ya, yang terlibat di dalamnya, peserta kerjasama tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ya, ini dalam rangka untuk tolong menolong di atas ya kebajikan dan takwa. Di antara ya bentuk ketakwaan dan kebajikan tersebut adalah usaha yang halal, mencari rezeki yang halal. Bahkan ini bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain. Demikian. Dan mudah-mudahan usaha mereka bisa diberkahi insyaallah ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, semua bentuk akad-akad ini insyaallah ta'ala diperbolehkan apabila tentunya memenuhi syarat-syarat ya kebolehannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sekilas tadi telah kita sebutkan tentang faedah atau kegunaan fungsi manfaat dari syarikah atau kerjasama ya, kerjasama ini. Nah para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, tentunya syarikah-syarikah atau kerjasama ini merupakan sarana untuk menghasilkan uang, dan uang ini tentunya atau harta ini ya adalah untuk kebutuhan kehidupan mereka. Nah, tidak diragukan lagi bahwasanya ini merupakan bentuk manfaat ya, bentuk manfaat ya, asalkan dia berjalan di atas koridor keadilan ya, kemudian berjalan di atas kaidah-kaidah syar'i ya, bukan di atas kezaliman ya, bukan juga di atas pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran terhadap riba ya, atau pelanggaran praktek riba, kemudian adanya gharar, ketidakjelasan yang kemudian akan memicu munculnya persengketaan dan permusuhan. Demikian pula ya adanya doror, yaitu
tentunya merugikan orang lain, ya, seperti itu. Maka ini bisa jadi adalah kebaikan, ya, dan ketahui bahwasanya, ya, sebuah kebaikan atau sebuah usaha atau perbuatan atau pekerjaan yang halal ini bisa jadi bernilai pahala, ya, bisa jadi bernilai pahala ketika dia berjalan di atas, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang hukum asalnya boleh, ya, hukum asalnya boleh, yang dia tidak memiliki pahala di sana, ya, ini bisa jadi, ya, memiliki pahala tatkala, ya, dalam prakteknya ini berjalan, ya, diberlakukan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebuah contoh, ya, walaupun ini bukan dalam urusan muamalah dalam harta, ya. Ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, di antara penggalan dari sabda beliau adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di setiap, ya, anggota tubuh kalian itu ada sedekah, ya, wa fi bud'i ahadikum, dalam, ya, anggota tubuh. Bud'un itu aslinya adalah anggota tubuh, ya, tapi, ya, dipahami oleh sahabat di sini adalah dia organ intim, yaitu kemaluan. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ya, pada, ya, organ intim salah seorang di antara kalian itu ada sedekahnya. Maka para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, ya, apakah, ya, salah seorang di antara kami mendatangkan atau menyalurkan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala pada penyaluran syahwat tersebut? Demikian. Jadi ini maksudnya adalah organ intim yang dipahami oleh para sahabat. Demikian. Ya, tentunya adalah penyaluran syahwat, ya, ini kepada pasangan hidupnya yang syar'i. Maka Rasulullah SAW, ya, mengatakan kepada para sahabat, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian andaikan dia letakkan penyaluran syahwat tersebut kepada yang haram, ya, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Demikianlah apabila yang dia letakkan, ya, penyaluran syahwat tersebut pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Seperti itu. Penyaluran syahwat para muslim rahimani warahmatullah adalah perkara yang boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, ya, perkara yang boleh. Mengapa? Hewan, ya, melakukannya, begitu juga orang kafir melakukannya, bahkan mungkin bangsa jin juga melakukannya, dan manusia juga bisa melakukannya. Hanya saja dalam Islam, orang Islam yang ketika dalam penyaluran syahwat tersebut, ya, mengikuti koridor keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan, ya, kemauan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yang memang Allah perintahkan dan Allah ridhai, maka di sini akan mendapatkan pahala. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Begitulah, ya, dalam urusan-urusan dunia yang lainnya yang hukum asalnya adalah boleh, ya, cari makan, ya, cari makan itu adalah perkara yang boleh. Mengapa? Dikarenakan binatang juga mencari makan, ya, begitu juga, bahkan mungkin demikian pula, ya, bangsa jin mencari makan, manusia kafir yang lain juga mencari makan. Ini perkara yang naluri, yang kebutuhan menjadi kebutuhan mereka. Namun ketika mencari makan ini, ya, itu memenuhi, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam caranya, maka di sini akan mendapatkan pahala. Lebih-lebih ternyata di sana ada mendapatkan manfaat, ya, kerjasama untuk menghasilkan harta, dan ini adalah, ya, sebagai bentuk usaha mencari makan, kita katakan seperti itu. Ini adalah perkara yang dia bermanfaat bagi manusia,
ya. Demikian. Lebih-lebih contohnya ketika bersendirian belum tentu dia mendapatkan ya keuntungan seperti yang diperkirakan ya. Dengan bekerja sama, lebih-lebih contoh dia memiliki ketika dia hanya memiliki kemampuan skill, tapi orang belum percaya dengan dia ya. Atau dia memiliki skill tapi dia belum punya modal ya. Sehingga tidak ada orang yang mau memberikan modalnya atau kepercayaan kepada dirinya ya, untuk dalam pengolahan ya, satu usaha demikian. Nah, ketika ada orang yang mau bersama dia untuk ya memberikan bekerja sama, memberikan harta, ya, kemudian juga orang pun ya meletakkan kepercayaan kepada usaha tersebut karena ada satu orang yang dipercaya di antara mereka demikian. Maka di sini para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, bertambahlah ya jalan-jalan atau bertambahlah sebab-sebab di mana Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan rezeki kepadanya. Demikian. Ini manfaat tentunya ya. Ini manfaat tentunya, dan di sini tentunya di dalam sebuah manfaat, pemberian manfaat di situ ada bentuk ihsan, kebaikan. Oleh karenanya ya ini bisa bernilai pahala, dan tentunya ini harus disesuaikan dengan keridhaan Allah SWT. Cara-cara tersebut, pemilihan cara tersebut harus sesuai dengan qaridah syar'i, yaitu ya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya. Lebih-lebih ketika usaha ini menghindarkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk usaha ini semuanya mereka saling menasihati ya, dan berkomitmen untuk mereka menghindar ya, dari apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala larang ya, seperti itu. Dan tentunya mereka dapatkan ini, larangan ini, baik itu dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala maupun dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya apa yang mereka lakukan ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar mereka mendapatkan imbalan, mendapatkan pahala ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi bernilai pahala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Mereka komitmen untuk menghindarkan riba ya, menghindarkan gharar, makan ya harta manusia dengan cara yang batil, tidak melakukan ya kecurangan, kedustaan ya, merugikan, dan tidak juga melakukan ya bentuk merugikan manusia yang lainnya, dan seterusnya ya. Ini para muslim rahimani wa rahimakumullah tentunya bernilai pahala ya, bernilai pahala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, tolong menolong di atas kebajikan dan takwa, memberikan manfaat kepada manusia ya, dan tidak tolong menolong di atas dosa dan permusuhan, di mana mereka saling mengingatkan ya rekan kerjasamanya untuk tidak melakukan dosa demikian, serta komitmen untuk di atas hal-hal yang halal saja ya, dan menghindarkan yang haram. Itulah bentuk ketakwaan. Maka wajar mereka mendapatkan pahala ya atas apa yang mereka lakukan, walaupun yang sedang mereka lakukan adalah urusan-urusan dunia, namun itu mereka lakukan berdasarkan keridhaan Allah ya, untuk mengharapkan keridhaan Allah, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sehingga
ya, ini mereka mendapatkan ya harta yang akan menjadi rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dan mereka insya Allah taala akan mendapatkan keberkahan, yaitu kebaikan yang banyak, kemudian terus bertambah-tambah dan berkembang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas sedikit tentang hukum bursa efek. Apa istilahnya? Bursa saham ya. Bursa saham, baik ya. Bagaimana bursa saham ini? Ya, yaitu adanya saham-saham dari perusahaan-perusahaan ya yang dijual belikan di pasar tertentu ya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya biasanya perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan gabungan ya, maksudnya adalah perusahaan ini adalah terkumpul padanya para pemodal yang bukan hanya satu pemodal ya, ini dari beberapa pemodal, demikian. Nah, oleh karenanya ini butuh kita bahas ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bentuk dari jual beli saham ya di pasar saham ini, pasar bursa ya, atau pasar saham ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang dia bentuknya ajilah, yaitu yang segera dalam pembayarannya. Ada yang sifatnya ajilah, yaitu yang sifatnya tertunda pembayarannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya ini ada dua. Pertama adalah ya orang yang membeli atau pihak pembeli dari saham yang dijual di pasar jual beli saham tersebut, itu diberlakukan ya dengan pembayaran kontan dan serah terima kontan ya. Contohnya pihak pembeli itu menyerahkan uang, kemudian pihak yang menjual saham tersebut itu menyerahkan ya berkas atau kita katakan tanda bukti kepemilikan saham tersebut ya secara kontan. Maka ini dibolehkan tentunya ya, ini dibolehkan ya, ini dibolehkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun ya jenis yang kedua ya, yaitu jual beli yang sifatnya tertunda, yaitu pembeli dia menyerahkan uangnya, yaitu pihak pembeli itu membeli dengan cara kontan, namun dia berikutnya mendapatkan bukti surat kepemilikan saham tersebut itu menyusul, maka ini tidak boleh ya, ini tidak boleh. Mengapa demikian? Karena ya ketika nanti dia menjualnya kembali sementara dia belum memiliki buktinya, maka di sini ada namanya jual beli ya, atau menjual barang yang belum dimiliki olehnya, demikian ya. Ini melanggar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual barang yang belum engkau miliki ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga bisa jadi jatuh kepada ya jual beli barang yang dibeli namun dia kemudian tidak belum diserah terimakan kepadanya, seperti itu ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mani bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ahsabuhu
kullu syai'in bimanzilati wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am. Ya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang membeli makanan, ya janganlah dia menjualnya kembali sampai dia menerima atau serah terima ya makanan tersebut kepada dirinya. Demikian ya. Artinya dimiliki terlebih dahulu, berpindah dulu kepada dirinya, baru nanti dia menjualnya, seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku menganggap atau meyakini segala sesuatu itu seperti makanan, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila jual beli saham ini ternyata ada saham-saham yang dia sifatnya adalah saham kepemilikan yang bergerak di atas ribawi, ya. Seperti contohnya ya adalah saham-saham dari perusahaan-perusahaan lembaga-lembaga keuangan yang berjalan di atas ribawi, ya. Maka ini haram untuk tentunya diperjualbelikan, ya, dan tidak boleh untuk membelinya atau menjualnya, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Begitu juga kalau seandainya ternyata bursa kepemilikan saham kepemilikan ini, ya, ini baru berupa dana dan itu dipergunakan untuk menutupi utang, ya, untuk menutupi hutang, kemudian nanti akan mendapatkan keuntungan berikutnya, maka ini juga merupakan bentuk riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bagaimana bila menjual saham sebuah perusahaan, ya, tentunya ada persyaratan untuk bolehnya menjual saham perusahaan ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini dilihat pertama sekali ini sahamnya, saham perusahaan ini atau perusahaan ini, ya, pertama sekali dilihat apakah ya barang yang dijual belikan atau dalam produk, dilihat apa produk dari barang tersebut atau produk dari perusahaan tersebut, dilihat, ya. Ini pertama sekali. Kita ulangi, ya, jual beli, ya, sebuah saham perusahaan, ya, ini diperbolehkan dengan mengikuti syarat berikut. Pertama adalah, ya, produk-produk dari perusahaan yang sahamnya akan dijual ini maka harus dipastikan dia halal, ya, dipastikan dia halal, bukan barang-barang atau produk-produk yang haram yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Demikian. Seperti contohnya, ya, minuman-minuman keras, ya, tentunya haram. Bila ada perusahaan minuman keras maka tidak boleh, ya, menjual atau menjual belikan sahamnya. Demikian. Tidak boleh dibeli, tidak boleh dijual. Demikian. Kemudian yang kedua adalah rokok, ya, atau apa saja yang ini terdapat larang. Seperti juga lembaga-lembaga keuangan yang berbasis riba, ya, seperti bank-bank, ya, perbankan, ya. Maka ini juga, ya, tidak boleh menjualkan sahamnya, seperti itu. Dan yang lainnya yang bertentangan dengan syariat yang dilarang produknya, baik itu barang ataupun layanan, ya, seperti itu. Contohnya contohnya saham hotel yang diketahui hotel tersebut bergerak, ya, di bidang wisata seksual, contohnya begitu. Contohnya ada penjualan tentang seksual, ya, seperti itu, ya. Tentunya ini perzinahan, maka tidak boleh, ya, untuk terlibat penjualan saham tersebut, seperti itu. Ini yang pertama, ya. Dipastikan, ya, produk
barang tersebut, produk dari perusahaan perusahaan yang sahamnya ini akan dijual ini dipastikan dia halal, baik itu produk barang maupun produk layanan. Baik, kemudian yang kedua, ya, jika dipastikan halal, maka syarat yang kedua adalah, ya, perusahaan tersebut adalah perusahaan yang telah bergerak, ya, yang telah menghasilkan keuntungan, sehingga, ya, perusahaan tersebut berdiri bukan hanya saat ini dia memiliki saham hanya uang saja, namun dia sudah memiliki contohnya aset, dia bukan hanya uang, ya, tapi sudah berupa barang, begitu juga bernilai contohnya produk-produk, seperti itu. Jadi bukannya gabungan dari kumpulan uang, ya. Artinya apabila perusahaan ini belum bergerak, sehingga ketika seseorang memiliki saham, ya, di perusahaan yang belum bergerak ini, saham yang dimilikinya adalah saham yang hanya berupa uang. Jadi nominal yang didapatkan itu adalah nominal uang, seperti itu. Jadi kepemilikan sahamnya baru berupa uang, ya, karena belum berjalan, dan dia juga menyetorkan uang, seperti itu, ya. Nah, kalau dia jual sementara ada perbedaan nominal antara harga jual dengan harga awal dari besaran saham tersebut, maka di sini ada namanya jual beli uang yang sejenis, ya. Ini contohnya rupiah, dia memberikan contohnya modal ke perusahaan tersebut, ya, dia dengan besaran contohnya sekitar 200 juta di perusahaan tersebut, ya, 200 juta, dan ini terdiri dari beberapa pemodal, demikian. Sebelum berjalan perusahaan tersebut, ya, dia ingin mengundurkan diri dengan cara dia menjual, ya, aset atau sahamnya tersebut yang senilai 200 juta. Namun dia jual dengan contohnya 220 juta atau 250 juta, demikian. Karena mungkin kebutuhan dia terhadap uang dan dia tidak memiliki aset yang lain, dia jual ketika itu, ya. Padahal belum bergerak ini perusahaan atau baru bergerak dan belum menghasilkan keuntungan, demikian, ya. Maka sesungguhnya dia menjual 200 juta dengan 250 juta. Walaupun dalam bentuk kertas, tapi dia ini menjual uang rupiah dengan uang rupiah yang sejenis namun dengan nilai yang berbeda. Ya, maka ini jatuh kepada riba fadl. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau ada serah terima yang tidak kontan, maka jatuh juga sekaligus kepada riba nasi'ah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila perusahaan ini telah bergerak, ya, jadi syaratnya untuk dia boleh, ya, untuk boleh maka dia harus bergerak, ya, sudah menghasilkan produk baik itu barang maupun jasa dan telah menghasilkan keuntungan, kemudian telah berbagi. Berarti tidak lagi dalam berupa uang, namun sudah dalam bentuk keuntungan bisa juga berupa barang, berupa yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Ini syarat yang kedua, ya. Yang pertama tadi adalah dipastikan produk, ya, perusahaan tersebut itu harus halal, demikian, ya, sehingga sahamnya boleh dijual. Syarat yang kedua adalah perusahaan tersebut telah bergerak, ya, telah bergerak dan menghasilkan keuntungan, demikian, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sedikit membahas tentang hukum
franchise ya, franchise. Franchise itu adalah akad kerjasama dengan menggunakan merek tertentu ya, seperti itu. Ya. Bagaimana hukum mempergunakan nama merek dagang tertentu dalam sebuah perdagangan ya atau usaha? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila terjadinya ya kerjasama ini, yaitu menggunakan merek dagang tertentu, nama tertentu, ya kemudian dijual merek tersebut, nama tersebut, ya secara menyendiri, ya lalu tidak ada hal yang lain yang diberikan dan dia terus mendapatkan keuntungan terus mendapatkan keuntungan dari penjualan mereknya tersebut, maka ini bentuk kedzaliman, ini tidak boleh ya. Walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat ya, namun ini bentuk kedzaliman karena para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, dia tidak memberikan apapun karena dia sudah membeli membeli putus ya. Usaha dagang tersebut telah membeli putus membeli putus barang-barangnya ya. Jadi dalam hal ini ya pendapat yang kuat wallahu taala alam ya, tidak boleh ya menjual sebuah merek tertentu lantas walaupun contohnya ya perusahaan yang memiliki merek tersebut telah menjual beberapa bentuk produk-produknya ya, maksudnya keahlian ya, begitu juga barangkali usaha hanya saja sudah dibeli secara putus ya bersama dengan merek tersebut. Namun berikutnya ya pemilik merek tersebut itu mendapatkan keuntungan yang dia tidak memiliki modal yang lain untuk bisa menjadi dibenarkannya dia mengambil keuntungan ya, seperti itu. Jadi kita berikan contoh apabila ada kita katakan sebuah merek yang terkenal, baik itu dalam dunia, contohnya dunia kuliner ya, begitu ya, mengambil satu nama yang terkenal, merek terkenal di dalam dunia kuliner, lantas dia membuka cabang di tempat yang lain, walaupun cabang ini memakai namanya dan dia telah contohnya cabang tersebut telah membeli berbagai alat, berbagai hal seperti contohnya manajemen juga ya, atau berbagai hal dibeli ya dengan modal yang begitu besar termasuk mereknya, demikian, dan itu putus, sudah selesai ya. Artinya berpindah kepemilikan barang, manajemen, dan orang-orang ini semuanya ini kepada pemilik cabangnya, seperti itu ya, dan masih menggunakan merek namanya ya, merek dagang tersebut ya, dari perusahaan yang besar tersebut. Maka apabila perusahaan asal ini, perusahaan induk yang dia ya hanya menempelkan, hanya ya memberikan ya mereknya saja ya, pada perusahaan cabangnya atau tempat ya cabangnya ya, tanpa dia memberikan permodalan yang lain ya, apakah contohnya manajemennya itu manajemen dari orang-orangnya begitu ya, atau contohnya dia memberikan ada alat atau barang ya di perusahaan cabang tersebut, tidak ada sedikit pun modalnya kecuali hanya sekedar nama. Dia hanya mengambil keuntungan yang terus menerus dari perusahaan cabang tersebut
hanya sekadar dari namanya. Para muslim rahimani warahmatullah, maka yang seperti ini wallahu taala alam, ini bentuk kezaliman. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Wallahu taala alam, ya. Oleh karenanya, walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, ya, kita tidak pungkiri ada perbedaan pendapat. Karena ada pendapat yang menilai bahwasanya nama ini juga merupakan bentuk modal, ya, nama ini. Karena dengan nama ini maka akan apa? Akan menjadi besarlah usaha tersebut, ya, perusahaan tersebut dengan nama ini, ya, produknya ini akan diminati oleh konsumen, ya, karena dengan nama yang dipakai tersebut maka berhak pemilik merek tersebut untuk mengambil keuntungan dari perusahaan cabang tersebut, ya, seperti itu. Wallahu taala alam, ya. Barangkali pendapat ini menggunakan dalil, ya, kebolehan asalnya, dan ini disamakan dengan tadi syarikah yang kita bahas, syarikatul wujuh, di mana berdasarkan kepercayaan orang terhadap dirinya, ya, maka dia bisa mendapat keuntungan atas, ya, usaha tersebut. Baik, ini pendapat yang mengatakan boleh. Namun pendapat yang mengatakan tidak boleh, dan ini yang kuat, ya. Mengapa? Dikarenakan sesungguhnya, ya, pihak dari franchisee barangkali, ya, namanya, ya, yaitu orang yang dia bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki merek ternama tersebut, dia telah membeli, ya, dia telah membeli merek tersebut, kemudian dia telah memberi manajemennya, membeli barangkali kalau dia perusahaan usaha kuliner, ya, maka dia telah membeli resepnya dan seterusnya dengan jumlah yang begitu besar, bukan kecil, besar. Dia keluarkan besar begitu, ya. Seperti itu. Maka termasuk merek yang dibeli, namun ternyata berikutnya merek yang sesungguhnya sudah dibelinya ini, ya, ternyata dia harus mengeluarkan lagi, ya, pembayaran untuk, ya, penggunaan merek seterusnya. Maka kita katakan ini tidak tepat, ini kezaliman karena sudah membeli. Kecuali, ya, ini saya rinci, kecuali bila ternyata perusahaan induk ini yang dia memiliki merek terkenal ini, merek dagang yang terkenal ini, mereknya ini tidak merek ini dikeluarkan dari apa? Dari harga yang sudah dibayarkan. Ya. Contoh, ya, perusahaan tersebut, ya, memberikan kalkulasi terhadap, contohnya adalah untuk manajemen dinilai sekian, dia jual manajemennya sekian, sudah. Kemudian dia jual juga resepnya sekian. Dikecualikan contohnya adalah mereknya ini tidak diberikan harga. Nah, mereknya ini nanti dengan cara seperti ini, merek ini akan sebagai bentuk kerjasamanya di perusahaan cabang tersebut, ya, seperti itu. Jadi mereknya ini tidak dikeluarkan dengan harganya, demikian. Nah, tentunya nanti kalau penawaran seperti ini, tentunya perusahaan cabang yang akan berdiri ini, dia akan menawar, tentunya ada tawar-menawar. Ya, contohnya manajemen itu ditawar, ya, ketika tidak dibeli manajemennya, itu dibeli mungkin dengan harga sekian, karena pasaran mungkin sekian, ya, untuk manajemen dan, ya, sistem, ya. Begitu juga barangkali resepnya, kalau dia perusahaan kuliner atau usaha kuliner, ya, dia beli resepnya sekian, ya, karena memang mungkin pasarannya juga sekian, dan ini mungkin seimbang dengan resep yang lainnya. Nah, kemudian disepakati bahwasanya merek ini tidak diberikan harga, ya, tidak ada dinilai di awal akad tersebut. Jadi yang dibeli adalah contohnya sistem, ya, plus dengan manajemen. Kemudian begitu juga contohnya adalah yang dibeli adalah resep, ya, resepnya. Bahkan barangkali sekaligus juga beli barang yang mungkin itu diproduksi oleh perusahaan induk tersebut, ya, karena ini kekhususan barangkali
dibeli. Kemudian dikeluarkan ya harga dari mereknya. Merek tidak dihitung, demikian. Bahkan merek inilah yang mungkin mahal sehingga tidak dihitung. Harga ini jauh ya, murah. Maka tentunya wallahu taala alam, kalau dalam kondisi seperti ini, maka layak perusahaan induk ini mendapatkan keuntungan yang terus-menerus bila ya harga ya merek ini tidak dimasukkan ke dalam harga pembayaran awal tersebut ya. Nah, seperti itu. Namun ternyata di akad ya, di akad yang umum biasanya merek itu termasuk dijual, makanya lebih mahal ya. Seperti itu ya. Ya, sebuah contohnya sebuah usaha atau kita katakan cabang, ketika dia mendirikan hendak mendirikan usaha yang menggunakan merek dagang terkenal tersebut, maka dia terkadang ya untuk tempat usaha tersebut dia usahakan sendiri, bangunan usaha tersebut dia usahakan sendiri, kemudian dia membeli barang-barang dari perusahaan tersebut yang ini sifatnya khusus untuk menghasilkan produk dari yang dijual pada perusahaan tersebut. Begitu juga nanti ada sistem manajemen yang dibeli, kemudian ada contohnya resep-resep yang dibeli, demikian ya. Ditambah lagi semakin mahal dengan adanya merek dagang ya, yang juga ini termasuk yang dibeli. Nah, bila ternyata pada periode berikutnya ketika ya usaha yang cabang ini menghasilkan keuntungan, perusahaan induk ini yang tadi sudah dibeli keseluruhannya itu mengambil keuntungan ya sekian persen ya dari keuntungan bersihnya, maka ini merupakan bentuk kezaliman karena sesungguhnya dia tidak memiliki modal apapun ya, dia tidak memiliki modal apapun. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, karena sudah dibeli, berpindah kepemilikannya kepada ya perusahaan cabang tersebut, kecuali kita katakan tadi dikeluarkan atau tidak dimasukkan dalam pembayaran di awal tersebut ya, atau pembelian di awal ya, itu nilai nominal dari harga merek dagang tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab ya. Jadi kita sudah membahas tentang syarikah ini ya tuntas, alhamdulillah ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang pembahasan yang lainnya. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukum jika driver ojol mendapatkan orderan makanan seperti babi panggang, sedangkan driver di sini adalah seorang muslim? Apakah termasuk ke dalam hukum jual beli barang yang haram, Ustadz? Baik, untuk driver ojol yang mendapatkan orderan makanan atau orderan pembelian barang yang sesungguhnya asal dari barang-barang tersebut adalah barang-barang yang haram untuk dikonsumsi. Babi jelas haram untuk dikonsumsi ya, babi jelas haram dikonsumsi. Di beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang hal tersebut ya, babi adalah haram untuk dikonsumsi, demikian ya. Nah, tentunya barang-barang atau apa saja yang haram dikonsumsi itu haram untuk dijual belikan, karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha idza harrama akla sayyin harrama samanahu. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memakan sesuatu ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual belinya, demikian ya. Sehingga ya tidak boleh menerima orderan seperti itu. Walaupun contohnya tidak diketahui sebelumnya, tapi tidak mungkin ya. Ya kalau sudah diketahui tentunya ya. Jika diketahui bahwasanya itu adalah haram, seperti ya contohnya bukan hanya babi ya. Contohnya seperti minuman keras ya.
Sepertinya rokok juga yang haram untuk dikonsumsi, maka haram juga untuk menjual belikannya, yaitu membelinya. Demikian, ya. Maka hendaknya dihindari, ya. Ini bukan hanya berlaku bagi ya para driver ojol atau siapa saja, ya, yang ketika ya dititipkan untuk beli ini dan itu, demikian, ya, maka tidak boleh, ya. Begitu juga contohnya kalau ada orang yang memang dia membeli untuk hadiah, maka tidak boleh juga, ya. Yang jelas, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka haram untuk menjual belikannya. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Baik, kita masih mencari pertanyaan ini sebentar, ya. Baik, ini ada pertanyaan, ya. Maaf, saya mau bertanya. Saya kerja di bengkel reparasi elektronik, ya. Kadang barang yang sudah diperbaiki itu tidak diambil oleh orangnya, ya. Orangnya pemiliknya, ya, tidak diambil oleh pemiliknya, maksudnya setelah diperbaiki, ya. Ketika dikonfirmasi, ya, ada yang tidak punya nomornya atau tidak aktif lagi nomornya sehingga hilang kontaknya, ya. Ada pula yang dihubungi aktif tapi pemiliknya tidak mengakui barangnya, ya. Ada yang diperbaiki dan ada juga yang bertahun tidak diambil, ya. Pertanyaannya, apakah barang tersebut halal untuk dipakai di keluarga atau ada batasnya sampai kapan menjadi milik, ya, pribadi, ya. Syukran, afwan. Baik, seperti ini tentunya dibedakan, ya, kondisinya. Yang jelas bahwasanya barang-barang yang sudah diletakkan di bengkel reparasi barang elektronik ini, itu bukanlah pemilik dari bengkel tersebut, karena ini ada pemiliknya, ya kan, yang dia datang dengan menyerahkan barang tersebut. Maka ketika sudah diperbaiki, ya, tentunya ini harus diambil dan dibayar, ya, upah dari perbaikan tersebut, ya. Nah, orang-orang ini maka berbeda perlakuannya. Apabila contoh, ya, tadi ada pertanyaan, apabila ternyata, ya, ketika sang pemilik barang yang sudah diperbaiki barang elektroniknya ini tidak mengakui, padahal sudah jelas, ya, tidak mengakui, ya, barang tersebut, maka bisa jadi ini disebabkan karena memang dia tidak menginginkan barang itu. Artinya sudah dia melepaskan barang itu dari kepemilikannya, seperti itu. Atau bisa jadi dikarenakan dia tidak memiliki, ya, uang untuk, ya, membeli membayar upah tersebut. Atau bisa jadi juga dia, ya, harga upahnya, harga perbaikannya dengan harga beli barunya mungkin ini tipis, sehingga, ya, dia tidak mengakui. Tindakan atau ungkapan pemilik barang yang tidak mengakui barangnya menunjukkan sesungguhnya dia telah melepaskan barang itu dari dirinya. Dia telah melepaskan kepemilikan barang itu dari dirinya. Oleh karenanya, dalam kondisi seperti ini, sang, ya, pemilik bengkel reparasi tersebut maka bisa, ya, mempergunakan barang tersebut. Bisa jadi dia digunakan untuk dirinya dan keluarganya, atau bisa dia jual atau dia hadiahkan, seperti itu. Mengapa? Karena pemilik barang, ya, telah melepaskan hak kepemilikannya, ya, dari dirinya. Buktinya dia tidak mengakui, seperti itu. Demikian, ya. Kemudian adalah, ya, adapun para pemilik barang yang tidak bisa dihubungi dan sudah bertahun-tahun juga tidak, atau sudah terlalu lama dia tidak mengambil barang tersebut, maka juga bisa jadi, ya, ini ada beberapa indikasi. Pertama adalah dia sudah merelakan, ya, sudah merelakan karena panjangnya, ya, panjangnya waktu. Tapi ini indikasi yang masih belum terungkap dengan ungkapan, ya,
Berbeda dengan kondisi yang pertama tadi. Orang yang pertama yang sudah dia tidak mengakui. Ya, yang ini bisa jadi adalah dia betul-betul tidak ingin, ya, ada beberapa alasan demikian. Yang itu kembali semuanya dia ingin melepaskan hak kepemilikannya. Ya, seperti itu. Adapun ketika tidak bisa dihubungi namun dia tidak mau mengambil barangnya, bisa jadi memang seperti kondisi orang yang pertama. Hanya saja tidak didapatkan bagi orang yang pemilik bengkel itu, ya, ungkapan secara lisan yang menunjukkan hal tersebut. Hanya berupa tindakan yang membiarkan selama jangka waktu yang lama tidak mengambilnya. Maka wallahu ta'ala alam, saya condong ini kepada, ya, penyamaan kasus dengan kasus luqatah, yaitu barang hilang yang ditemukan di jalanan orang banyak, ya, jalanan yang dilalui oleh orang banyak, demikian. Maka kalau dia barang itu remeh, contohnya remeh adalah memang barang itu dia tidak berharga atau, ya, kurang berharga, maka ini boleh langsung dimiliki atau dipergunakan oleh orang yang menemukannya. Namun kalau barang ini, ya, kondisi yang kedua, rincian kedua, apabila barang ini dia berharga dan bernilai, ya, maka di sini harus diumumkan dalam setahun terlebih dahulu, ya. Diumumkan secara menyeluruh, berpotensi orang yang memilikinya itu, ya, merasa bahwasanya dia kehilangan barang yang sama, maka dia akan mencarinya, demikian. Baik, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika contohnya dalam jangka setahun, diumumkan dalam setahun ini, bila tidak datang pemiliknya maka baru boleh digunakan. Wallahu ta'ala alam, saya condong, ya, ini disamakan dengan kasus luqatah tadi. Barang ini barang berharga, ya. Kemudian orangnya tahu bahwasanya dia pernah meletakkan barang itu pada dirinya, tapi tak kunjung dia datang dalam, ya, setahun. Maka tunggu sampai setahun. Bila setelah setahun pemilik barang tidak datang untuk mengambilnya, maka silahkan gunakan, ya, silahkan digunakan untuk dirinya dan keluarganya, demikian. Namun bila datang pemiliknya, maka silahkan serahkan barang itu kepada pemiliknya, karena dia lebih berhak terhadap barang itu. Hanya saja, sebaiknya mungkin di sini adanya kompensasi atas penggunaan barang tersebut, ya, ya, dengan pembayaran biaya reparasi. Maka ini sebaiknya mungkin dibicarakan, ya. Mungkin ketika orang tersebut datang untuk mengambil barang, lalu dikatakan biaya reparasi barang, ya, elektronik ini sekian, namun saya sudah menggunakannya dalam jangka waktu sekian, maka Anda cukup membayar sekian. Seperti itu. Ya. Demikian. Lalu bagaimana kalau seandainya digunakan oleh pemilik bengkel reparasi tersebut untuk dimanfaatkan, digunakan seperti itu sebelum waktu setahun? Maka bila datang pemiliknya, maka diserahkan kepadanya dengan minta izin kepadanya bahwasanya dia menggunakan barang tersebut, ya. Maka bisa jadi supaya penghalalannya itu dikurangi dari biaya reparasi, ya, atau dikurangi dari biaya reparasi tersebut, ya. Jadi dianggap bahwasanya penggunaan itu adalah merupakan bentuk sewa barang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Baik, kita masih mencari. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, saya pernah membatalkan akad kredit 15 tahun perumahan syariah yang dalam akad ada perjanjian rumah akan jadi dan layak ditempati dalam 2 tahun. Ketika sudah 2 tahun, rumah belum layak untuk ditempati. Kemudian pihak developer membuat beberapa pilihan, diantaranya boleh batal dan total uang yang sudah masuk akan dikembalikan setelah rumah laku dijual. Pilihan lain jika melanjutkan akan mendapatkan bonus umroh, ya. Dan saya memilih untuk pilihan batal. Namun hingga saat ini belum ada pengembalian karena rumah belum laku. Ya. Apakah uang yang mengendap selama 2 tahun termasuk
nisab zakat yang wajib untuk ditunaikan, bagaimana solusi untuk pengembalian uang yang masuk secara syar'i? Bagaimana solusi untuk pengembalian uang yang masuk secara syar'i? Maksudnya yang masuk itu pengembaliannya bagaimana secara syar'i, demikian. Baik. Apakah ada zakat pada harta yang ternyata ini ada pada orang lain, harta pribadi yang ada pada orang lain? Baik, di antara syarat zakat, ya, syarat wajib zakat adalah kepemilikan harta tersebut adalah sempurna, ya. Kepemilikan harta tersebut adalah dengan kepemilikan yang sempurna, demikian. Sehingga bila tidak sempurna, maka ketika itu tidak wajib zakat, demikian. Para ulama mereka membahas, ya, para ulama mereka membahas tentang zakat hutang piutang, karena masuk ke dalam syarat yang kita sebutkan tadi, ya. Maka pendapat yang tepat di antara pendapat para ulama bahwasanya hutang dan kasusnya adalah sama, berarti dalam hal ini pihak pengkreditan yang katanya syar'i tadi ini berhutang, ya, uang, ya, berhutang uang yang akan dikembalikan, namun disyaratkan adalah dengan lakunya rumah tersebut, ya. Baik, ya. Jadi ini dianggap batal di akad jual beli rumahnya, dan uang yang masuk ini akan dikembalikan, sama hanya saja akan dibayarkan dari harga penjualan rumah tersebut. Berarti ini dianggap hutang mereka. Nah, tentunya apabila nisabnya, batas minimal harta yang wajib dizakati ini, ya, ini telah ada nisabnya, ya, ya, minimalnya nisab emas adalah, ya, 20 dinar atau senilai dengan 85 gram perak, tinggal dikalikan 85 gram perak ini dikalikan 1 gramnya nilai rupiah saat ini, begitu, ya. Mungkin wallahu a'lam, saya belum melihat, ya. Kalau dia itu emas, kalau perak maka dia 595 gram perak, demikian dikalikan. Namun kalau dia dengan perak mungkin lebih konversinya atau pendekatan untuk nisab perak ini bila diambil maka ini lebih murah, ya, lebih dekat. Kalau mungkin sekitar 6-7 juta atau 8 juta ini sudah masuk dia nisabnya, demikian. Adapun untuk kewajiban zakat hutang ini, maka pendapat yang tepat adalah selain tadi nisab, ya, dia haul, yaitu setelah masuk 1 tahun, demikian. Bila dibayar kurang dari setahun maka tidak ada wajib zakat, ya. Namun bila dibayar sampai bertahun-tahun, ya, maka pendapat yang kuat adalah dia dibayar cukup hanya 1 tahun saja, demikian. Mengapa? Karena begitu dibayar dalam setahun itu uang ada dalam kepemilikannya. Nah, ketika itulah dia dianggap bahwasanya dia telah memiliki uang tersebut. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya kewajiban bayar zakat hutang piutang tersebut adalah, ya, bila dia kurang dari setahun dibayarkan maka tidak ada zakatnya, ya. Namun bila dibayarkan, ya, dalam bertahun-tahun, bila dalam setahun maka cukup 1 tahun saja dibayarkan. Begitu juga bila dia bertahun-tahun, ya, maka lewatnya 1, 2, 3 tahun itu tidak dianggap. Mengapa? Karena dia tidak memiliki uang tersebut atau harta tersebut di tangannya secara sempurna. Begitu dikembalikan, ya, harta tersebut pada dirinya, ya, atau hutang tersebut pada dirinya, baru dia memiliki, ya, di tahun tersebut harta tersebut secara sempurna. Nah, ketika itulah dia hanya diwajibkan membayar, ya, cukup setahun saja, demikian. Jadi kalau dalam kasus 2 tahun ini
Maka apabila tahun ketiga baru dibayar, nanti baru ketika itulah dia ada kewajiban untuk membayar zakat, dan itu cuma untuk 1 tahun saja. Kita katakan tadi yang sudah masuk ada contohnya 100 juta, maka dibayarkan ya zakat cukup untuk ya 1 tahun saja 100 juta. Berarti 2,5% atau 1/40 dari 100 juta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.